akhirnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu sosialisasi portal kepesertaan Tapera dan seluruh pejabat dari bagian kepegawaian daerah dan bagian keuangan dan aset daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Paparan sosialisasi ini akan dibagi menjadi 3 materi. Materi pertama adalah paparan mengenai pendaftaran dan kewenangan pejabat pemberi kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i Toha, Direktur Kepesertaan BP Tapera. Kemudian akan dilanjutkan dengan paparan mengenai tata cara penggunaan portal kepesertaan Tapera yang akan disampaikan oleh Saudara Yusuf Arif Musaba. Dan terakhir adalah paparan mengenai tata cara pembayaran simpanan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso, Direktur Operasi Pengerahan Dana Tapera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembicara pertama, kami persilakan kepada Tapera untuk dapat menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang pertama, tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para undangan yang hadir di sini. Ada 12 provinsi, 175 kabupaten, dan 42 kota. Jumlah yang hadir provinsi kabupaten kota 229, namun yang bisa hadir secara langsung virtual ini lebih dari 300. Yang pertama tentunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah di 12 provinsi dan Bapak Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 12 provinsi, kabupaten, dan kota, serta para pejabat pemberi kerja di 12 provinsi yang hadir di sini. Tentunya semuanya diberikan nikmat sehat dan kesempatan bisa menghadiri sosialisasi kepesertaan, pendaftaran, dan kewenangan pejabat pemberi kerja pada siang hari ini yang diselenggarakan BP Tapera bersama BPKAD dan BKD di seluruh 12 provinsi kabupaten kota. Yang pertama tentunya kami akan menyampaikan pokok-pokok bahasan. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi pemberi kerja, 2 pejabat pemberi kerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, tugas dan tanggung jawab pejabat pemberi kerja, dalam hal ini yang ditunjuk sesuai dengan formulir yang telah diserahkan, yang setelah kami terima. Dan yang kelima, mekanisme pendaftaran pemberi kerja. Yang terakhir, yang keenam adalah pemutakhiran data. Apa itu definisi pemberi kerja? Pemberi kerja adalah, definisi pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pemberi kerja di dalam badan kepegawaian maupun di badan BPKAD ini tugasnya untuk badan kepegawaian daerah adalah pengelola data kepesertaan Tapera. Sedangkan di BPKAD adalah pengelola simpanan peserta Tapera. Dalam hal ini hubungannya dengan keuangan. Sedangkan pejabat pemberi kerja, ini sering bertanya, siapa pejabat pemberi kerja? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat pemberi kerja tentunya adalah Presiden Republik Indonesia. Di sini diturunkan kepada kementerian ataupun kepala atau ketua lembaga. Dan diturunkan lagi kepada sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, sekretaris utama kementerian atau lembaga. Nah, kepada sekretaris ini menurunkan kepada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Kementerian, dan lembaga. Adapun dari Presiden tadi yang untuk PNS daerah,
diturunkannya kepada kepala daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, kepala daerah provinsi, kabupaten, kota menurunkan kepada sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota, dan sesuai dengan formulir yang telah kami edarkan oleh sekretaris daerah, disposisinya kepada masing-masing kepala badan kepegawaian daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi, kabupaten, kota. Di sini peran dari BKD dan BPKAD selaku kepala badannya menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengelola pendaftaran PNS atau sebagai peserta, yaitu kepada eselon di bawahnya, paling tidak adalah eselon 3. Kalaupun sekarang tidak ada eselon, yaitu berarti kepada koordinator atau setingkat kepala bagian. Dan yang kedua, kepada staf masing-masing atau staf SDM. Hak dan kewajiban pemberi kerja sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 25 tahun 2020, pasal 47. Yang pertama adalah pemberi kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja dana Tapera. Hak yang kedua, informasi mengenai kondisi dan kinerja dana Tapera disediakan oleh Bank Kastedian, di mana informasi-informasi ini akan disampaikan melalui BP Tapera kepada pemberi kerja. Adapun kewajiban dari pemberi kerja, yang pertama adalah mendaftarkan pekerja sebagai peserta. Yang kedua, melakukan pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah. Di sini, pemungutan simpanan tidak dilakukan masing-masing, tetapi dengan sistem. Adapun database daripada PNS masing-masing BKD masing-masing badan, masing-masing PNS daerah itu sudah ada di BP Tapera yang bersumber dari BKN dan data dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga, menyetor simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta, disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi pada saat penyetoran ataupun pemungutan simpanan, Bapak Ibu sekalian yang ada di BKD maupun yang ada di BPKAD, bersama-sama pemungutan simpanan ini dilampiri dengan perincian simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing PNS yang menjadi kewenangannya, yang menjadi kewajibannya. Yang keempat, melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera. Nomor 4 ini mengenai pemutakhiran akan kami bahas setelah di slide ini. Yang kelima, menyimpan seluruh laporan perincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerja. Ini seluruh dokumen dari seluruh pekerja atau PNS yang ada di lingkungan badan masing-masing, satker masing-masing, ini diadministrasikan atau ditata kerjakan oleh badan yang bersangkutan ataupun oleh BKD yang bersangkutan. Dengan maksud apabila ada komplain atau ada pertanyaan dari PNS, apakah dana yang dipungut tadi sudah disetorkan, ini bisa dilihat sebagai arsipnya, walaupun nantinya seluruh PNS nanti akan mendapatkan informasi melalui portal kepesertaan maupun melalui web dari BP Tapera. Yang keenam, melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima, yang sebelumnya telah menjadi peserta, dengan melaporkan nomor identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya hubungan kerja. Ini maksudnya sejak PNS daerah sebagai pegawai di lingkungan badan atau di lingkungan kerja unit kerja, maka pemberi kerja akan menyampaikan nomor identitas kepesertaan yang bersumber dari BP Tapera. Sehingga masing-masing PNS nantinya akan mendapatkan nomor identitas
masing-masing, sehingga PNS ini bisa melakukan pengecekan datanya sendiri seperti BPJS dan sebagainya. Apa tugas dan tanggung jawab pemberi kerja PNS di bagian kepegawaian dan di bagian keuangan? Ini kami pisahkan bahwa yang pertama pejabat pemberi kerja bagian kepegawaian bersama-sama dengan bagian keuangan ini harus berkoordinasi tentang pengelolaan data dan dana peserta masing-masing PNS. Adapun tanggung jawab dari pemberi kerja bagian kepegawaian yang pertama adalah mengelola dan data kepesertaan TAPRA. Yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi data PNS di portal kepesertaan TAPRA. Yang ketiga, mendaftarkan PNS sebagai peserta baru. Ini yang ada PNS baik calon CPNS maupun ada mutasi dan sebagainya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dari pemberi kerja bagian kepegawaian atau BKD. Yang keempat, melakukan pemutakhiran data PNS yang terkait dengan kepesertaan TAPRA. Seluruh data pemutakhiran data ini nanti sebelum dimutakhirkan, Bapak Ibu sekalian yang ada di PNS daerah akan mendapatkan data dari BP Tapra yang bersumber dari data dari BKN dan dari Kementerian Keuangan. Yang kelima, melanjutkan kepesertaan dari PNS yang baru. Ini tadi sudah saya sampaikan. Mutasi, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya Bapak Ibu, kami hadirkan di sini lingkungan pemerintahan kabupaten kota yang ada di 12 provinsi pada sore siang hari ini. Adapun tugas dan tanggung jawab pemberi kerja bagian keuangan, ini masing-masing. Yang pertama, tadi yang mengelola data adalah bagian kepegawaian. Sedangkan yang mengelola simpanan atau keuangannya tentunya ini ada kaitannya dengan keuangan. Yang pertama, mengelola simpanan peserta TAPRA. Yang kedua, melakukan pemungutan simpanan peserta melalui pemotongan gaji. Kata-kata melakukan pemungutan bukan berarti setiap itu secara manual, tapi ini adalah secara sistem. Sehingga nanti akan dipadankan atau dicocokkan dengan data Bapak Ibu sekalian, apakah data yang kami terima dari BKN dan kementerian ini datanya telah sesuai dan cocok dengan data yang yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Apabila ada diketemukan data, maka disinilah nanti akan dilakukan rekonsiliasi. Yang ketiga, menyetorkan simpanan peserta yang menjadi tanggung jawabnya sebesar 0,5%. Di sini yang dimaksud menyetorkan simpanan ini karena pemerintah dalam hal ini pemerintah APBD atau APBD mensubsidi setiap setoran bulanan pekerja atau PNS dari 3%, 0,5-nya ini disubsidi atau dianggarkan oleh APBD. Sehingga dalam 1 tahun pemerintah daerah ini ikut mensubsidi dana Bapak Ibu sekalian yang tersimpan di TAPRA sebanyak 6%. Sehingga apabila ini tidak segera didaftarkan atau ada PNS yang sekiranya memang didaftarkan, tidak didaftarkan, maka 6% ini menjadi hilang, tidak menjadi haknya. Tadi sudah saya sampaikan, kewajiban pemberi kerja yang Bapak
Bapak Ibu sekalian tunjuk ini adalah sudah dipastikan benar adanya, sehingga kami menyerahkannya kepada tepat sasaran. Setelah itu, yang ketiga adalah mengisi data individu pejabat pemberi kerja. Ini adalah tugas kami. Tugas kami adalah mengisi data individu pejabat pemberi kerja. Jadi data Bapak yang disampaikan oleh pemberi kerja melalui kepala badan, kami akan mendaftarkan di dalam portal kepesertaan bahwa Bapak Ibu adalah yang ditunjuk sebagai mengisi data institusi yang terdapat dalam portal kepesertaan Citara. Yang keenam, mengunggah dokumen ke dalam portal kepesertaan. Terima kasih. Apa yang harus dikirim? Misalnya badan pemberi kerja dari kepegawaian ataupun dari BKAD ini benar-benar beliau ditunjuk sebagai kepala badan gitu. Nah, ini ada SK fotokopi terakhirnya. Yang kedua, SK pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang pertama. Dalam hal ini di slide ini kami ngambil contoh dari Biro Kepegawaian. Kepalanya SK penunjukan sebagai kepala badan yang ditunjuk salah satu. Jadi ini SK terakhirnya difotokopi aja. Sedangkan pejabat yang berwenang satu ini ditunjuk oleh kepala badannya, beliau akan menunjuk, misalnya menunjuk setingkat analis ataupun menunjuk Kasubag TU. Ini kami mohon dilampiri dengan fotokopi SK yang bersangkutan sebagai Kasubag TU ataupun kepala seksi yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten setempat. Nah, pemutakhiran data tentunya ini kami perlukan. Yang pertama dari pemberi kerja ini ada 3 informasi yang kami perlukan. Tunjangan, informasi kepegawaian. Yang pertama, informasi pekerjaan ini mengenai status pekerja. Status pekerja ini bisa nanti diisi, di situ ada pilihannya. Semuanya tinggal memilih apakah ini pegawai tetap atau pegawai calon pegawai tetap, CPNS, capok ya, calon pegawai. Nama instansi sudah ada pilihannya, jabatannya, tanggal pensiun kapan, batas usia pensiun kapan. Informasi penghasilan dan tunjangan, ini ada gaji pokok, ada tunjangan atau penghasilan lainnya, ada penghasilan bersih. Sedangkan yang ketiga, informasi kepegawaian. Ini TMT ini terhitung mulai tanggal calon pegawai negeri sipil bekerja. Yang kedua, yang B adalah terhitung mulai tanggal menjadi PNS. Jadi pada saat CPNS, ini tentunya sudah didaftarkan dan sudah mengiur ataupun menabung simpanan sebagai peserta tapera, sehingga pada saat nanti menjadi PNS tentunya mengenai gaji dan sebagainya ada perubahan besaran iuran yang disetorkan di tabungan. Sedangkan yang C adalah golongan. Yang D terhitung mulai tanggal golongan saat ini khusus untuk ASN. Sedangkan data yang bisa diisi oleh peserta ini baik dari pemberi kerja maupun peserta ini sama-sama bisa mengisi. Namun di sini ada bagian masing-masing. Data dari peserta meliputi informasi pribadi. Mungkin ada emailnya yang mau berubah, mungkin ada nomor telepon selulernya dan sebagainya. Ini maksudnya pada saat nanti diperlukan, mungkin ada informasi ataupun ada pemerintah dananya, ini bisa melalui email maupun melalui notifikasi di nomor handphone masing-masing. Sedangkan ini ada jenis pilihan investasi.
ini nasional ataupun syariah. Sehingga di BP Tapera ini ada pilihan yang diserahkan kepada peserta pribadinya. Saya ingin pilihan investasi saya syariah. Jadi dari pertama sampai terakhir, KPR-nya pun juga prinsip syariah. Info rumah atau belum? Pembiayaan kapan? Saya mengajukan KPR-nya yang terhitung mulai tanggal golongan. Sedangkan data yang bisa diisi oleh peserta ini baik dari pemberi kerja maupun peserta ini sama-sama bisa mengisi. Namun di sini ada bagian masing-masing. Ada emailnya yang mau berubah, mungkin ada nomor telepon selulernya dan sebagainya diperlukan. Mungkin ada informasi ataupun ada pemberitahuan mengenai pengembangan dananya, ini bisa melalui email maupun melalui notifikasi di nomor handphone masing-masing. Sedangkan informasi investasi dan kepemilikan rumah, ini ada jenis pilihan investasi. Ini ada investasi konvensional ataupun syariah. Sehingga di BP Tapera ini ada kepada peserta pribadinya. Saya ingin pilihan investasi saya akhir KPR-nya pun juga KPR jenis pilihan. Info kepemilikan rumah di sini apakah sudah memiliki rumah atau belum. Jika adalah minat pembiayaan kapan saya mengajukan KPR 23 saja ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah atau saya ingin merenovasi rumah karena saya sudah punya rumah. Sedangkan data finansial ini tentunya yang lebih penting kami perlukan nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank. Ini yang mengisi adalah data dari peserta sendiri. Nah, dari sekian rangkaian ini, dengan maksud dan tujuan agar nanti peserta bisa mengetahui pengembangan dananya nanti yang akan disampaikan di dalam forum ini, karena Bapak Ibu sekalian setiap bulan oleh Bapertarum hari ini yang sudah dibubarkan menjadi BP Tapera, sehingga nanti yang akan disampaikan oleh bagian operasional yang kami sampaikan dari pertama sampai terakhir tadi. Terima kasih. Mari bersama wujudkan mimpi rumah pertama PNS. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon nanti Bapak ada pertanyaan dan sebagainya mohon bisa disampaikan di dalam forum ini, baik langsung maupun melalui chat di dalam forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i Toha. Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa setiap peserta yang hadir dalam acara sosialisasi tersedia dalam kolom komentar atau chat. Dan apabila ada pertanyaan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Arif Mustafa untuk menyampaikan. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin saya akan menjelaskan mengenai portal Citara. Oke, jadi di halaman depan ini merupakan halaman login yang username dan user ID maupun password, di mana username atau kita akan berikan kepada Bapak Ibu
yang telah mengirimkan formulir kepada kami dari pejabat Bapak Ibu sebagai sebelum masuk ke login, di sini juga ada fitur di mana misalkan Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu, menerima username maupun password, Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi ini. Oke, kita coba fungsi dari lupa kata sandi. Jadi di sini Bapak Ibu masukkan email yang sudah terdaftar di BP Tapera. Jadi kami yang domainnya itu adalah domain institusi, karena nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk portal yang diakses oleh dari institusi. Ini sudah terdaftar. Kemudian di sini ada yang dikirimkan ke email. Ada waktunya 3 menit. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari 3 menit, maka Bapak Ibu harus melakukan step yang sebelumnya. Oke, saat ini coba saya lihat ke email saya. Nih, jadi nanti akan ada dari support@tapera.go.id. Isinya merupakan kode password. Oke, di sini informasinya ada 6 digit. Kode verifikasi ini kita masukkan sini. Oke. Maka Bapak Ibu akan ke direct ke halaman ini, riset kata sandi. Jadi masukkan seperti ini, misalkan kita coba. Nah, di sini terdapat ketentuan password, di mana karakter password itu minimal ngasih karakter huruf besar dan huruf kecil, maupun harus mengandung angka, dan karena ini tidak diterima, maka coba kita tambahkan karakter atau nah, kalau sudah berhasil, maka si portal Sitara tadi akan redirect ke halaman username, kemudian password yang tadi sudah di sebelum masuk ke halaman portal akan ada term and condition atau persyaratan umum, di mana persyaratan umum ini merupakan bagian dari peraturan BP Tapera tentang kepesertaan dan simpanan Tapera yang mesti Bapak Ibu BP Tapera sendiri itu juga mengacu terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Tapera. Bapak Ibu ke button setuju. Nah, kemudian ini tampilan depannya. Di sini ada box berjalan. Nanti box berjalan ini jadi media komunikasi kami untuk mengupdate informasi tentang Tapera. Kemudian kita ke menu yang sebelah kiri, data peserta. Data peserta itu ada nomor peserta, di mana nomor peserta ini merupakan nomor peserta Tapera dari masing-masing pegawai Bapak Ibu. Nomor peserta ini nanti akan kita berikan kepada pegawai Bapak Ibu
yang sudah terverifikasi. Kemudian ada nama pengelolaan dana. Jadi prinsip pengelolaan dana ini ada dua, ada prinsip pengelolaan dana ini akan dipilih oleh masing-masing peserta atau masing-masing pegawai dari Bapak Ibu. Kemudian ada tanggal daftar dan ada status peserta merupakan dan terakhir aksi. Aksi ini ada dua simbol, ada simbol untuk melihat atau simbol mata. Kita coba ke simbol yang untuk melihat. Ada pegawai nama Lambas Preston Lemban Gaul, di sebelah namanya itu merupakan nomor ID peserta, kemudian prinsip pengelolaan dananya konvensional, kemudian ada informasi SID atau Single Investor Identification, dan IFWA atau Investor Funding Account. Nomor ini diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ini dua nomor SID dan IFWA ini akan terhubung dengan nomor ID kepesertaan dari tiap-tiap peserta. Kemudian ada informasi email, ada nomor ponsel, dan tanggal daftar. Oke, untuk datanya sendiri, jadi 5 informasi tabulasi data. Yang pertama, data individu, keluarga, data finansial, data manfaat. Untuk data individu, informasi alamat, di mana informasi pribadi itu mencakup NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, NPWP, dan tanggal daftar NPWP. Untuk informasi alamat, RW, provinsi, kabupaten garing kota, kecamatan, kelurahan, kode pos. Selanjutnya ada tabulasi data pekerjaan. Mencakup informasi pekerjaan berupa status pekerja, pekerjaan atau profesi, nomor identitas pegawai atau NIP, nama institusi, jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal pensiun, atau BUP, dan unit kerja. Kemudian ada informasi mengenai penghasilan pokok, nilai tunjangan jabatan, nilai tunjangan kinerja, jenis tunjangan keluarga, nilai tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, penghasilan bersih. Kemudian ada informasi kepegawaian. Ini ada informasi PNS, golongan, dan TMT golongan. Informasi ahli waris, di mana informasi keluarga mencakup nomor kartu keluarga, status hubungan dalam keluarga, status pernikahan, nama gadis ibu kandung, kemudian informasi ahli waris mencakup nama ahli waris, status ahli waris, ponsel ahli waris, dan alamat ahli waris. Kemudian juga ada data finansial berupa nomor dari pegawai, ada nama bank tujuan, ada cabang bank tujuan. Dan terakhir ada informasi berupa data manfaat. Mana ini yang sudah seperti disampaikan oleh Pak Imam, informasi data manfaat berupa apakah si pegawai tersebut sudah memiliki rumah atau belum, minat pembiayaan tapera, itu bisa berupa KPR, kredit bangun rumah atau KBR. Kemudian rencana tahun pembiayaannya kapan, kemudian pembiayaan perumahan, manfaat program lain yang sudah didapatkan pada program sebelumnya, jumlah manfaatnya berapa, tanggal realisasi manfaat berapa, bank penyalur, dan cabang. Oke, itu adalah menu untuk melihat. Sekarang kita ke fungsi untuk mengedit data peserta.
pendekatan, ada bisa satu-satu diedit, bisa juga yang Bapak Ibu harus edit adalah data pekerjaan dari pegawai Bapak Ibu. Harga dan data bank itu tidak perlu Bapak Ibu edit pada kesempatan ini. Bapak Ibu lewatkan aja. Nah, di sini. Jadi di data pekerjaan Bapak Ibu harus memilih apakah pegawai tersebut pekerja aktif, sudah dimutasi, sudah meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan atau pensiun dini. Oke. Kemudian jabatannya apa? Contoh tadi Pranata dia misalkan. Kemudian tanggal mulai bekerja, tanggal pensiun, terus penghasilan tunjangan berupa gaji pokok, nilai tunjangan jabatan atau umum, nilai tunjangan keluarga, nilai tunjangan keluarganya berapa, tunjangan lain, dan pendapatan bersih. Maka kemudian Bapak Ibu juga harus melengkapi informasi kepegawaian. Jika sudah, bisa ke selanjutnya, data keluarga dilewati aja sampai di data bank, nanti Bapak Ibu bisa simpan. Itu dengan cara edit melalui screen. Oke, pendekatan yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan update data pegawai Bapak Ibu dengan cara unduh data peserta. Jadi Bapak Ibu mau data pegawai Bapak Ibu di sini. Tapi ada ketentuan hanya mengandung 100.000 record data. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ada pegawai data, maka yang akan dihasilkan sesuai dengan isinya, misalkan 150.000 seperti itu. Kemudian kami menetapkan hanya misalkan Bapak Ibu sudah melakukan download 3 kali, itu untuk yang keempat kali nggak bisa. Jadi hanya 3 kali dibatasi dan hanya satu pemberi kerja. Jadi meskipun Bapak Ibu di satu pemberi kerja itu ada 3 user, masing-masing 1 kali, itu maksimalnya. Jadi nggak bisa lebih dari 3 untuk pemberi kerja. Oke, cuman kita coba unduh data peserta yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini. Ini filenya, penamaan filenya sudah sesuai dengan ketentuan yang spesifikasi kami, di mana nama filenya daftar peserta underscore nama instansi. Di sini kita lihat nama. Oke, maaf Bapak Ibu, coba saya ulangi. Jadi setelah di-download, nanti file yang akan terhasilkan yang ini, dengan penamaan file ini sudah sesuai dengan spesifikasi kami. Jadi nama filenya itu daftar peserta underscore nama instansi. Di sini contohnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian underscore tanggal di-download, tanggal hari ini. Ada 2 sheet atau 2 lembaran. Lembaran pertama merupakan data peserta manual dari pengisian data. Oke, di sini ada 14 field, di mana ada yang mandatory atau wajib diisi, ada yang conditional, ada yang optional. Misalkan dari BP Tapera yang Bapak Ibu sudah di NIK pesertanya sudah 16 digit, maka Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan update. Jadi cukup diabaikan aja. Seandainya Bapak Ibu merubah NIK peserta yang sudah 16 digit,
maka itu juga nggak apa-apa karena di database kita tidak akan terreplace. Lain halnya kalau misalkan Bapak Ibu menerima data peserta yang NIK-nya kurang atau NIK-nya kosong untuk melengkapi NIK pesertanya. Kemudian diisi dengan angka sesuai status pekerja. Kemudian tanggal mulai bekerja, ini formatnya 2 digit tanggal. Kemudian ada tanggal pensiun, yang tanggal mulai bekerja ini harus tanggal masa lampau, past date. Kalau untuk tanggal pensiun harus tahun, 2 bulan, 2 tanggal. Kemudian ada BUP, atau Social Pensiun, ini isinya 2 digit number, datanya bersifat opsional. Kemudian penghasilan bersih, ini mandatori, wajib Bapak Ibu isi. Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan penghasilan lainnya, ini opsional sifatnya. Nah, ada 4 data lagi, ini sifatnya kondisional, tapi karena Bapak field ini harus diisi. Itu TMT CPNS, TMT PNS, golongan, dan TM. Kemudian nanti Bapak Ibu juga di Excel yang sebelah kiri akan ada 4. Ini ID, nomor peserta, nama peserta, NIP peserta. Tapi data 4 ini akan replace di database kami. Kemudian kita coba lihat data pesertanya. Jadi tadi sudah terdownload. Ini contoh, jadi Bapak Ibu memiliki 10 pegawai. Oke, di sini ada NIK, status, jabatan sesuai dengan yang tadi cara input, sampai dengan TMT golongan saat ini. Nah, kemudian ada 4 data yang tadi saya diedit. Misalkan Bapak misalkan Bapak Ibu melakukan perubahan, kemudian disimpan, pastikan nama file, tentuan nama file yang kita berikan. Jadi diusahakan nama file tetap seperti ini. Selanjutnya, oke. Setelah data disimpan, Bapak Ibu kemudian pilih ke menu unggah data peserta. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saran file itu maksimal 5 MB. Memperbolehkan untuk diupload adalah file Excel atau XLSX. Kemudian digunakan seperti ada ini download, daftar peserta, underscore nama instansi, underscore tahun. Kita coba. Ini merupakan tadi data yang kita edit. Kita coba ganti ya, kita coba tes untuk dirubah. Kan ada. Nah, nanti sistem akan notifikasi bahwa nama file tidak sesuai dengan format. Setelah tanggal. Jadi kita ganti lagi. Oke. Kalau berhasil diunggah, kalau berhasil di sini, ini akan terdisplay di sini Bapak Ibu.
tapi yang hanya terdisplay 10, 5 data awal, 5 data akhir. Misalkan Bapak Ibu pegawainya 1000, tetap yang akan terdisplay 10. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu klik ke button unggah berkas. Kemudian nanti akan ada notifikasi pemutaran data berhasil. Untuk melihat status dari upload file, Bapak Ibu bisa ke menu riwayat. Terlihat bahwa ada dari file tersebut, di mana statusnya itu ada 4, ada file selesai, file diproses, file tersimpan, dan file terkendala. Jadi kalau file tersimpan di server BP Tapera dan menunggu untuk diproses. Kalau file diproses itu sedang dilakukan proses validasi data. Jika oke, maka statusnya akan berubah menjadi file selesai. Kalau data yang bermasalah, akan statusnya file terkendala. Oke. Di sini ada simbol tanda panah ke bawah dan ada simbol file. Jadi Bapak Ibu misalkan file terkendala, Bapak Ibu bisa cek kenapa terkendalanya, bisa infonya di sini, di download, nanti akan row data berapa aja dan jenis errornya apa, lihat, sehingga Bapak Ibu bisa untuk mengedit kembali. Kemudian selain itu ada menu panduan. Untuk datanya sendiri, misalkan file terkendala, selain Bapak Ibu bisa melihat error reason-nya, kenapa terkendala, Bapak Ibu juga bisa melihat file yang diunggah tadi. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki di Excel-nya. Seperti ini. Jadi selain bisa melihat log error reason-nya, bisa juga mendownload file yang terkendala. Oke, menu panduan, Bapak Ibu nanti bisa download pengisian formulir pendaftaran peserta. Bapak Ibu juga bisa akses FAQ. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang Tapera. Kemudian ada informasi mengenai kontak center BP Tapera. Bapak Ibu bisa hubungi ke sini jika butuh bantuan. Seperti itu. Sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Saudara Zulfi Arif Mustafa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami informasikan kembali bahwa setiap peserta yang hadir mohon dapat mengisi presensi yang telah tersedia dalam kolom chat. Dan apabila ingin bertanya, dapat ditulis terlebih dahulu di kolom chat telah tersedia. Jangan lupa untuk menyebut Bapak dan Ibu. Berarti bukan jadi bukan pertanyaan Tapera sampaikan materinya. Ya, terima kasih pada MC Mbak Fathia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di Badan Kepegawaian Daerah dan BPKAD di daerah. Ini Sumatera, Jawa, Bali ya, Gus. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan tata cara pembayaran simpanan, ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan sepertinya nanti dari beberapa pertanyaan ini juga mendukung dengan apa yang nanti saya jelaskan kemudian. Mungkin saya akan untuk merun-through pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, beberapa yang sudah kami list.
Di sini ada langsung saja kepada pertanyaan. Di sini ada dari BKP PD Kota Surakarta, itu menanyakan untuk pemuktaran data, apakah yang melakukan pemuktaran data dari BKPPD atau peserta sendiri. Jadi untuk yang melakukan pemuktaran data itu ada yang dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini mungkin BKPPD, dan juga ada peserta sendiri, dalam hal ini PNS-nya itu sendiri. Nanti ada mana yang perlu misalnya contoh ya Bapak, Ibu, seperti kayak terkait dengan gaji. Nah, informasi finansial seperti itu ada di ranah BKD atau BPKD melakukan ABT. Namun kalau untuk yang lebih ke pribadi, contoh seperti pengelolaan dana tapera. Apakah PNS yang bersangkutan itu ingin memilih konvensional atau syariah? Ya kan, itu adalah di PNS itu sendiri, termasuk dengan status kepemilikan rumah. Tadi saya lihat Pak Yusufi sudah pada saat melakukan demo di portal, itu ada informasi mengenai status kepemilikan rumah, itu apa milik sendiri, terus itu dia tadi konvensional atau syariah, nah itu dilakukan oleh si PNS itu sendiri. Terus dari BKP SDM Pagaralam, apakah calon peserta dapat secara langsung melakukan pendaftaran secara mandiri untuk pekerja yang dipekerjakan? Nah, konteksnya kalau pembahasan siang hari ini adalah PNS tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Dan pendaftaran sesuai dengan amanat yang itu adalah pemberi kerja. Pendaftaran secara mandiri hanya nanti dapat dilakukan oleh peserta tapera, peserta pekerja mandiri. Jadi misalnya kayak apa ya, yang dia bekerja di sektor informal, nah, dia melakukan proses pendaftaran secara mandiri. Nah, nomor 5, apakah bisa dicairkan lewat tapera? Bagaimana prosedur dan persyaratnya? Yang dulu peserta taperum, pengembalian apabila pengembaliannya dana taperumnya waktu itu belum diterima, ya, memang dilakukan oleh BPT dan Toro, bahwa proses tersebut telah dilakukan terhadap belikan dana taperumnya pada tanggal 19 Januari. Memang masih terdapat beberapa, tidak banyak, ya kan? Tidak banyak para pensiunan yang masih akan proses pengembaliannya akan dilakukan pada tahap berikutnya. Nah ini tapi jumlahnya tidak banyak karena kami menemukan ada status yang kemarin masih ternyata aktif, ternyata baru pensiun. Jadi ada PNS mungkin yang baru pensiun, ternyata statusnya kemarin masih aktif dan berubah belum jadi pensiun, dilakukan dalam tahap berikutnya. Kalau di sini BP Tapera akan melakukan secara otomatis, ya kan, terhadap informasi yang kami terima waktu di situ kita cek, kita lihat bahwa yang bersangkutan sudah pensiun. Nah begitu statusnya yang bersangkutan pensiun, kami lakukan langsung perhitungan. Jadi atas data yang diterima oleh BP Tapera melakukan perhitungan untuk dana taperum yang dimiliki oleh PNS pensiun. Dan sekali lagi atas perhitungan yang telah dilakukan, kemarin telah kita kembalikan pada tanggal 19 Januari. Jadi
PNS pensiun yang bersangkutan tidak perlu langsung ditransfer ke rekening pensiun yang bersangkutan. Oke. Kapan sih dimulai? Ini dari Satker dan Semarang. Yang dimaksud dengan sinkronisasi data ini mungkin maksudnya data nanti yang akan dilakukan pengecekan oleh Bapak dan Ibu, ya kan? Berarti BP Tapera nanti setelah Bapak Ibu menerima user ID dan password, berarti Bapak yang seperti tadi Pak Yusufi sudah sampaikan, terus melakukan pengecekan. Nah, di situ mulai sebenarnya itu kita akan mulai sudah di akhir kami di awal highlighting terlebih dahulu. Jadi ke kementerian, lembaga dan keseluruhan, tapi secara prinsip karena kami temui sebelum ini seluruhnya akan dilakukan. Dan insya Allah di bulan Februari secara serentak itu semuanya akan dilaksanakan. Apakah dari BPKPD Purbalingga, apakah yang sudah menggunakan untuk memperoleh manfaat tapera? Masih. Jadi yang dahulu dan masih aktif itu akan menjadi peserta BP Tapera. Jadi peserta Bapetarum yang bersangkutan berarti kalau sudah mengambil manfaat pada saat Bapetarum, berarti orang tersebut sudah memiliki rumah. Dulu kan manfaat yang diberikan oleh Bapetarum bukan pemilikan rumah. Nah, jadi manfaat yang bisa diambil oleh yang bersangkutan adalah manfaat renovasi rumah. Karena yang bersangkutan sudah memiliki rumah. Oke. Nah, data-data seperti ini itu dibutuhkan oleh BP Tapera, status kepemilikan rumah, terus rencana untuk misalnya menggunakan manfaat pembiayaannya itu apa. Nah, itu kami butuhkan informasi ini dari hasil pemuktahiran data yang dilakukan oleh sebelum PNS itu sendiri yang melakukan pemuktahiran. Kami membutuhkan atau itu yang dilakukan oleh dari sisi pemberi kerja terlebih dahulu. 8. Apakah dari Pak Isna ini, apakah data PIC, ingat di institusi kami terdapat mutasi pegawai, dapat diganti atau dirubah dengan menyampaikan permohonan perubahan data pejabat berwenang. Nanti di situ BP Tapera akan merubah berdasarkan permohonan tersebut, tapi sesuai dengan aturan. Dan kami harap untuk perubahan tersebut dapat dilakukan sebelum yang bersangkutan mutasi. Jadi biar tidak terdapat gap kekosongan melakukan memanaging data-data dari beberapa pertanyaan tersebut tadi dengan apa yang juga akan saya sampaikan. Saya untuk menyampaikan materi terkait dengan tata cara suami istri, ya, nanti aja. Nah, Bapak Ibu, ini materi ini sebenarnya yang di awal sudah pernah
sempat disampaikan sebelumnya. Di sini saya mengulang sedikit untuk kemudian nanti ada yang agak lebih detail. Ya, jadi khusus untuk yang kalau di sisi sebelah kanan ya, ini kan ini membahas terkait PNS daerah. Untuk pembayaran simpanan tapera itu BPJS dan Bulog itu dilakukan pembayarannya melalui mekanisme. Nah, dana-dana simpanan tersebut dari tempat Bapak Ibu ke dalam rekening kas negara, ya kan, yang melalui mekanisme WFK yang dimiliki oleh dari teman-teman di Kementerian Keuangan. Nah, oke, di next slide itu ada lebih simpelnya, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kiri bawah, di kiri bawah itu sesuai dengan amanah bahwa pemberi kerja itu memiliki kewajiban, termasuk kewajibannya yang 0,5%. Jadi pemberi kerja di sini itu akan melakukan pembayaran simpanan tapera sejumlah yang 2,5% adalah dipungut dari si pekerja, pemberi kerja. Dana simpanan tersebut, seperti tadi di depan saya sampaikan, bahwa akan dibayarkan melalui sistem yang namanya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN. Kalau Bapak Ibu yang di BPKAD pasti sudah familiar, ya kan? Data itu dana tersebut itu dibayarkan melalui SPAN oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Untuk kemudian dana oleh BP Tapera dan dicatatkan ke proses yang saya harapkan ini bisa lebih mudah. Mas Najib boleh yang di bawah, Mas, buka yang langsung PNS daerah saja. BP Tapera itu berencana akan memberikan informasi, ya kan, yang ya serupa seperti kayak billing itu melalui portal kepesertaan. Nah, BP Tapera akan memberikan itu tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Itu informasi yang saya terima bahwa sebenarnya Bapak Ibu juga memberikan laporan kan di tanggal 1. Nah, informasi yang diterima oleh Bapak Ibu di tanggal 25 tersebut dapat kami mohon kerjasamanya bila informasi itu berbeda dengan data yang Bapak bersangkutan, Bapak Ibu dapat melakukan revisi atas konfirmasi atau informasi billing yang kita sampaikan. Jadi dengan harapan bahwa antara dana yang Bapak Ibu setorkan, bayarkan melalui PFK, itu antara dana dengan datanya tidak. Jadi kalau pembayarannya misalnya nilainya 1.500 atau misalnya 25.000 karyawan, maka misalnya 50 juta lah. Nah, jadi yang 35.000 itu secara detailnya nanti harus sama dengan yang 50 juta. Data Bapak Ibu update di dalam portal kepesertaan. Nah,
ini kan proses yang bahwa ini akan selain pembayaran gaji, nanti akan ada pemotongan itu baik yang Taspen, Bulog, BPJS, dan termasuk nanti yang Tapera. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Bapak Ibu masih diperkenankan nih oleh Kementerian Keuangan untuk ada pembayaran susulan atau apa. Nah, ikuti schedule tersebut di tanggal 10, teman-teman di Kementerian Keuangan itu akan memberikan informasi kepada BP Tapera. Ini loh dana yang masuk di dalam rekening kas negara atas nama Pemda X dengan satilnya sekian. Dananya. Jadi nanti Kementerian Keuangan mentransfer. Nah, setelah kami terima informasi dari bank penampung, BP Tapera akan melakukan rekonsiliasi. Kami cek apakah dana yang diterima tadi sesuai dengan data yang tadi. Yang kalau nah, ekspektasi kami sama. Tersebut akan langsung kami kreditkan ke rekening masing-masing PNS. BP Tapera wajib untuk mencatat per individu level. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus datanya tidak match? Nah, karena daerah ini kami tidak memiliki saat ini lain, jadi kami hanya berpatokan kepada portal yang kami miliki. Jadi misalnya ada datanya itu clear, kalau misalnya itu match, kita bisa melakukan proses kalau kita subscribe, kita catat ke masing-masing rekening peserta. Tapi kalau tidak, terpaksa kami hold, kami tunda. Nah, juga nanti akan berdampak kepada status dari si PNS. Kenapa? Karena status PNS itu jadi seperti tidak melakukan. Nah, karena tidak melakukan pembayaran simpanan, jadi statusnya setelah nanti proses pembayarannya selesai, rekonsiliasi selesai, ya status itu ini mungkin di sesi ini sudah pembahasannya sudah lebih mengerucut, ya kan? Jadi kita bisa membahas kira-kira Bapak Ibu bisa kita diskusikan untuk menjadi solusi kita bersama dalam pemadanan rekonsiliasi antara data dengan dana. Karena ini sangat penting, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa terkait dengan perumahan yang akan diambil. Nah, ini sangat terkait apabila data tersebut tidak apabila status dari si PNS itu nonaktif, proses si PNS untuk mengambil pembiayaan. Mohon Bapak Ibu kita dapat berdiskusi siang ini untuk kiranya mendapat solusi depan kita bagian proses pembayaran simpanan. Mungkin kita bisa lanjut kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Budi Santoso.